Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Alifah Sara Desitarina, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 9, kelompok 4. Unit kerja saya di Puskesmas Sungai Besar dan saya tinggal di Jalan Karangrejo nomor 79, Guntung Manggis. Pada hari ini saya akan berbagi tentang pemahaman saya terkait nilai-nilai dasar aparatur sipil negara sesuai dengan hasil pembelajaran asinkronus dan sinkronus melalui e-learning yang difasilitasi oleh Bapak Suhartono SOS MAP. Tentunya, untuk dapat menjalankan kewajiban-kewajiban dengan baik, setiap individu aparatur sipil negara wajib memiliki modalitas insani dan mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Nilai-nilai dasar selain berfungsi untuk menjaga keprofesionalitasan kinerja kita sebagai aparatur sipil negara, juga dapat mencegah agar kita tidak terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran yang merugikan rakyat. Lalu, apa saja sih nilai-nilai dasar ASN dan bagaimana implementasinya dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari? Nilai dasar ASN itu biasa kita sebut dengan aneka. Apa itu aneka? Aneka merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan A, anti korupsi. Baik, kita mulai jabarkan satu persatu ya. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, maka diperlukan beberapa nilai dasar antara lain kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan yang terakhir konsistensi. Salah satu contoh kegiatan kita sehari-hari yang mengandung nilai akuntabilitas adalah harus hadir tepat waktu dan tidak lupa melakukan presensi kehadiran. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan salah satu perwujudan dari fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Prinsip nasionalisme dilandasi oleh nilai-nilai dasar Pancasila antara lain nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh kegiatan kita sehari-hari yang mengandung nilai nasionalisme adalah bersikap adil dan tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap pasien yang datang ke unit kerja sesuai dengan nilai Pancasila Sila kelima. Yang ketiga adalah E, etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yakni 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Yang keempat yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan kemauan atau janji yang kuat untuk mengembangkan organisasi atau pekerjaan melalui perbaikan mutu.
Adapun nilai dasar komitmen mutu antara lain efektivitas, efisien, inovasi, dan orientasi mutu. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian inovasi. Inovasi merupakan proses pemikiran dan pengimplementasian suatu gagasan yang memiliki unsur kebaruan serta kemandirian. Dan yang terakhir adalah orientasi mutu. Orientasi mutu merupakan suatu indikator apakah pelayanan yang kita berikan sudah sesuai dengan standar mutu yang berlaku, seperti mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer atau klien, memberikan layanan yang menyentuh hati, artinya cepat, tepat, dan ramah untuk menjaga dan memelihara agar customer atau klien tetap setia. Kemudian menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Lalu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan keinginan konsumen maupun perkembangan teknologi. Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara seperti pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Nilai aneka yang terakhir adalah anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, pengertian korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, yaitu 1. Jujur. 2. Peduli. 3. Mandiri. 4. Disiplin. 5. Sederhana. 6. Berani. 7. Adil. 8. Tanggung jawab. 9. Kerja keras. Sekian penjabaran nilai-nilai dasar aparatur sipil negara dari saya. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.